Cerita bermula dengan memperlihatkan seorang wanita bernama Robin Monroe yang terlihat sedang sibuk menelpon sambil berjalan terburu-buru menuju sebuah kantor. Di mana Robin ini adalah seorang editor majalah di kota New York. Dan ketika Robin sedang berbincang dengan atasannya, tiba-tiba ada seorang perempuan yang membawa bunga yang sangat cantik. Dan setelah Robin baca paket di kartu ucapan itu, ternyata bunga itu kiriman dari tunangannya yang bernama Frank Martin untuk dirinya. Di surat itu Frank juga mengajak Robin untuk bertemu malam nanti. Singkat waktu, malam harinya Frank dan Robin pun bertemu di sebuah restoran dan saling berjanji bahwa mereka tidak akan putus. Kemudian Frank pun membuka sebuah kertas dan menunjukkannya kepada Robin. Tentunya di sini Robin pun sangat merasa senang karena ternyata Frank mengajaknya liburan ke sebuah pulau yang bernama Pulau Makatea selama 2 minggu untuk menghilangkan stres karena kesibukan dan padatnya jadwal kerja. Selain itu, Frank juga sudah meminta izin ke perusahaannya di mana Robin bekerja. Keesokan harinya Frank dan Robin pun pergi ke bandara. Kemudian saat itu Robin pun menghampiri seorang pilot bernama Quinn dan menanyakan tentang keberangkatannya ke Pulau Makatea. Singkatnya, saat Frank dan Robin sudah berada dalam pesawat, tiba-tiba pacarnya Quinn yang bernama Angelica datang. Kemudian Quinn pun menerbangkan pesawatnya dan mereka pun berbincang sambil menikmati pemandangan dari atas pesawat. Sesampainya di Pulau Makatea, Frank dan Robin pun disambut oleh petugas pulau di sana. Kemudian mereka memesan kamar yang akan mereka tinggali. Yang mana di sini Robin pun sangat merasa senang dan takjub atas keindahan Pulau Makatea. Di malam harinya Frank pun melamar Robin dengan memberinya cincin, membuat Robin sangat merasa bahagia. Kemudian mereka berjoget sambil menikmati musik dangdut kesukaannya. Ketika Robin sedang duduk sendirian sambil menikmati suasana malam di pulau itu, tiba-tiba saja Quinn datang menghampirinya sambil berbicara agak aneh karena ternyata Quinn sedang mabuk tuak. Dan saat Quinn sedang merayunya untuk mengajak empludan, Frank datang dan mereka pun meninggalkan Quinn yang sedang oleng. Keesokan paginya saat Robin dan Frank sedang asyik berjemur di tepi pantai, tiba-tiba mereka dihampiri oleh seorang wanita yang menyampaikan ada telepon untuk Robin. Kemudian Robin pun berjalan menuju resepsionis dan mengangkat telepon yang ternyata dari atasannya yang bernama Eha. Di mana saat itu Eha menyuruh Robin balik ke Tahiti untuk menyelesaikan beberapa iklan majalah. Di sini Eha pun sangat memohon kepada Robin untuk meluangkan waktu sehari saja. Setelah itu Robin bisa kembali ke Makatea untuk melanjutkan liburannya. Karena Eha memaksa, dengan berat hati akhirnya Robin pun mengiyakan permintaan atasannya itu. Karena waktu yang tersisa tinggal 17 jam, Robin pun mendatangi penginapan Quinn dan meminta untuk kembali mengantarnya ke Tahiti dengan bayaran $500. Mendengar itu Quinn menolaknya, kemudian Robin pun menaikkan tarifnya menjadi $700. Disebabkan bayarannya lumayan besar, akhirnya Quinn pun bersedia untuk mengantar Robin ke Tahiti. Sorenya sebelum berangkat, Robin pun membayar $700 sesuai kesepakatan mereka. Awalnya perjalanan mereka berjalan dengan lancar tanpa ada halangan dan rintangan sedikit pun, sehingga mereka pun bisa mengobrol dengan santai. Namun tak lama tiba-tiba cuaca memburuk, lalu Quinn pun mencoba meminta bantuan, tapi karena cuaca buruk dirinya pun kesulitan untuk menghubunginya. Kemudian Quinn pun memutar balik pesawat dengan tujuan mau kembali ke Pulau Makatea. Namun di tengah perjalanan pesawat mereka tiba-tiba disambar petir. Dan kini pesawat mereka benar-benar terputus dengan petugas pantai. Lalu Robin yang panik dengan kondisi cuaca saat itu pun pindah duduk ke depan sambil mengonsumsi obat penenang. Melihat bahwa di depan mereka ada pulau kosong, akhirnya Quinn pun memutuskan untuk mendaratkan pesawatnya di pulau itu. Namun pendaratannya tak berjalan dengan baik. Keesokan harinya Robin terbangun dan keluar dari pesawat, namun dirinya terjatuh karena pengaruh tadi malam kebanyakan mengkonsumsi obat penenang. Lalu Quinn pun menjelaskan kepada Robin bahwa pendaratannya tadi malam tidak berjalan semestinya sehingga menyebabkan kerusakan pada bagian roda pesawat yang sangat parah. Kemudian saat itu Robin pun mengambil HP-nya untuk menghubungi Frank, namun sialnya di pulau itu tidak ada sinyal sehingga Robin yang kesal pun melemparkan HP-nya.
Kemudian Queen pun menghampiri Robin dan menjelaskan bahwa masih ada satu cara yang bisa mereka gunakan untuk bisa selamat, yaitu menggunakan pistol suar yang tersisa satu peluru di dalamnya. Karena perjalanannya berakhir seperti ini, Robin yang kesal pun meminta kembali uang $700 yang telah dirinya berikan. Lantas Queen pun memberikan $300 kepada Robin dengan merobek $100 sisanya menjadi 2 karena dirinya telah mengantar setengah perjalanan. Namun Robin tidak terima dan dirinya pun sangat marah kepada Queen, si pria humoris. Stop acting like a lunatic. Di sisi lain, ketika sedang sarapan, Frank mendapat telepon dari tempat Robin bekerja bahwa Robin belum sampai ke Tahiti. Ternyata bukan hanya Frank, Angelica juga sama panik disebabkan Robin pergi itu diantar oleh pacarnya yaitu Queen. Merasa ada yang tidak beres, kemudian Angelica dan Frank pun berangkat menaiki pesawat untuk mencari keberadaan mereka. Sementara itu di pulau terpencil, mereka yang kehausan berjalan mencari air tawar sambil membawa jerigen. Dan setelah berjalan lumayan jauh, Robin melihat ada air terjun, kemudian dirinya pun bergegas menuju ke sana. Namun tiba-tiba ada seekor babi hutan yang menghampirinya. Kemudian Robin yang sangat ketakutan pun masuk ke air dengan harapan si babi hutan itu menjauh. What? Tapi sialnya saat berada di dalam air, tiba-tiba celana Robin dimasuki oleh seekor ular, kemudian dirinya pun berteriak meminta tolong kepada Queen. Setelah berhasil mengambilnya, lantas Queen pun langsung melemparkan ular itu jauh-jauh. Sorenya Queen memotong daun kelapa untuk dijadikan baju pohon agar memudahkannya dalam menangkap burung untuk makan malam mereka nanti. Kemudian saat itu Queen pun mendekati beberapa burung di sana sambil membawa tombak. Malam harinya sambil memakan daging burung, mereka pun mulai bercerita tentang diri mereka masing-masing. I found a better way of life, that's all. Well, yeah, until they're 12. Keesokan paginya Robin terbangun karena mendengar suara pesawat, lalu dirinya pun bergegas membangunkan Queen. Namun Queen masih tertidur pulas, lantas Robin pun mengambil pistol suarnya. Tapi sialnya saat dirinya ingin menembakkan pistol suar ke atas, kakinya tersandung ke kaki Queen yang menyebabkan tembakannya salah sasaran dan mengenai pohon kelapa. Kemudian Queen pun terbangun. Dengan sedikit emosi dirinya menjelaskan ke Robin bahwa itu pesawat komersial dengan ketinggian 5 mil yang sangat jauh dari mereka. Taking her one good chance of being found in. Singkat cerita, Queen dan Robin yang ingin segera keluar dari pulau itu pun berjalan menaiki bukit sambil membawa peta yang ada di tas Queen. Karena Queen melihat di peta tersebut bahwa di puncak pulau Tamite ini ada menara pemancar suar, di mana Queen pun berniat untuk mematikan sinyal pemancar dengan harapan teknisi datang untuk memperbaikinya sehingga bisa menolong mereka keluar dari pulau itu. Namun sesampainya di puncak mereka tidak menemukan pemancar itu, dan ternyata pulau ini adalah Pulau Matanoe, bukan Pulau Tamite yang Queen kira. Menerima kenyataan itu, Queen pun sangat frustasi dan kehilangan semangatnya. One goddamn thing. No, that does not. Di mana saat mereka hendak turun, Robin melihat ada kapal yang menuju ke pulau itu. Kemudian mereka pun bergegas turun dan mengambil perahu darurat, lalu mendayung untuk menghampiri kapal itu. Keesokan harinya saat mereka sudah hampir sampai di sini, Queen merasa ada yang aneh dari kapal itu. Kemudian dirinya pun memastikannya dengan menggunakan teropongnya. Dan di sini Queen melihat 2 buah kapal, yang mana satunya adalah kapal milik perompak alias bajak laut. Melihat bahaya itu, Queen pun bergegas memutar balik perahunya sambil memberitahukan hal itu kepada Robin. Namun sialnya saat berusaha menjauh, salah seorang bajak laut itu melihat Queen dan Robin, kemudian menurunkan perahu motornya dan mengejar mereka sambil menembakkan senjata, di mana hal itu menyebabkan perahu karet milik mereka bocor dan terpaksa mereka pun berenang menuju pantai. Di mana ketiga perompak itu masih mengejar Queen dan Robin. Lalu Queen pun menghalangi 3 perompak itu dengan kayu hingga terjadi perkelahian. Namun sialnya di sini mereka menangkap Robin sehingga Queen pun tak berdaya. Kemudian Queen pun berbohong kalau dirinya menemukan tambang emas di pulau ini, dan untungnya ketiga orang perampok itu pun percaya. Lalu mereka pun menyuruh Queen untuk menunjukkan di mana tambang emas itu berada. Yang mana di saat ada kesempatan, Queen dan Robin pun berlari kabur dari perompak itu hingga mereka terhenti di sebuah tebing yang tinggi. Namun karena tidak ada jalan lain, Queen pun mengajak Robin ngajol ke laut.
Mereka yang saat itu ngajul ke laut sampai di sisi pantai yang lain dan melanjutkan perjalanan. Yang mana di tengah perjalanan Quinn dan Robin menemukan bangkai pesawat yang tersangkut di atas pohon yang diduga bekas perang zaman dahulu. Sementara di Pulau Makatea, di mana malam itu Angelica membawa Frank ke penginapannya lalu melakukan empludan. Kembali ke Quinn dan Robin, mereka memutuskan untuk beristirahat di bawah pohon besar dekat dengan bangkai pesawat itu. Dan tanpa sadar, di sini kelihatannya mereka berdua mulai saling jatuh cinta. Singkatnya, saat pagi Chang Quinn pun memotong bagian bangkai pesawat itu hingga membuat Robin yang masih tidur terbangun. Kemudian mereka pun membawa 2 potongan bangkai pesawat itu mengarungi sungai. Dan saat sampai di air terjun, Quinn dan Robin pun mencoba melewatinya dengan bersusah payah. Di sisi lain, ketika Frank dan Angelica sedang sarapan, tiba-tiba mereka didatangi oleh seorang pria yang memberitahukan bahwa tim penyelamat tidak berhasil menemukan Robin dan Quinn, dan kini mereka pun telah menghentikan pencarian. Sementara itu, kini Quinn dan Robin telah sampai di titik awal tempat mereka mendarat. Kemudian mereka pun bekerja sama memperbaiki pesawat itu, di mana Quinn berencana mengubah roda pesawat yang rusak itu dengan bangkai pesawat yang mereka temukan agar pesawatnya bisa berjalan di atas air. Setelah berusaha keras, akhirnya usaha mereka pun berhasil. Akan tetapi ketika hendak lepas landas, sialnya tiba-tiba para perompak yang tertipu itu datang dan langsung menembaki mereka. Lalu Quinn dan Robin pun bergegas melepas tali pesawat itu sambil dihujani peluru. Yang mana saat Robin sudah siap berada di dalam pesawat, Quinn terkena serpihan ledakan di bagian dada kirinya. Lantas Robin pun turun dan membawa Quinn masuk ke dalam pesawat. Kemudian mereka pun memacu laju pesawat dengan dihujani tembakan. Dan ketika sudah dekat, para perompak itu menembakkan peluru ke bagian atas, namun Quinn berhasil melaluinya yang menyebabkan senjata makan tuan, di mana peluru itu terjatuh kembali ke kapal yang menyebabkan kapal perompak itu terbakar. Sementara Quinn dan Robin, mereka berhasil selamat meninggalkan pulau itu, di mana saat itu Quinn yang terkena ledakan di bagian dada kirinya merasa lemah dan hampir pingsan. Kemudian dirinya pun meminta Robin untuk menggantikannya. Sementara itu Angelica dan Frank mereka sedang berduka dan melakukan ritual sambil menghanyutkan bunga ke laut karena mereka menganggap kalau Quinn dan Robin sudah meninggal. Namun tiba-tiba Angelica melihat pesawat Quinn terbang menuju arah pantai dan dirinya pun memberitahu hal itu kepada Frank. Sementara Robin yang berada di pesawat kesulitan mendaratkan pesawatnya sehingga pesawat itu jatuh di air kering. Melihat itu mereka pun bergegas menyelamatkannya. Dan di sini Quinn merasa sedih karena Robin yang dicintainya akan meninggalkannya. Singkat cerita, setelah itu Robin pun mendatangi Quinn ke rumah sakit, dan di sana Robin yang sama mencintai Quinn pun mengungkapkan perasaannya bahwa hubungan mereka masih berlanjut. Akan tetapi Quinn yang tahu diri menolaknya dan mengatakan bahwa Robin berhak mendapatkan pria yang lebih baik darinya, walau sebenarnya Quinn juga memiliki perasaan yang sama terhadap Robin. Dengan rasa kecewa kemudian Robin pun pergi meninggalkannya. Saat di bandara, Robin memberitahukan kepada Frank bahwa dirinya memiliki perasaan yang lebih terhadap Quinn dan ingin membatalkan rencana pernikahan mereka. Kemudian Frank pun memotong pembicaraan dan keceplosan bahwa dirinya pernah empludan dengan Angelica waktu liburan di Pulau Makatea. Mendengar itu Robin pun semakin yakin dengan keputusannya dan dirinya pun membatalkan pertunangan mereka dengan mengembalikan cincin yang pernah Frank berikan kepadanya. Setelah itu Robin pun pulang ke New York, sementara Quinn yang tidak bisa hidup tanpa Robin berlari mengejar Robin dengan kondisi tangan masih belum sembuh. Namun sayangnya pesawat menuju New York sudah berangkat membuat Quinn merasa kecewa. Akan tetapi tak disangka saat Quinn membalikkan badannya, ternyata Robin ada di pesawat lain dan sengaja tidak ikut dalam penerbangan itu. Dengan penuh kebahagiaan lalu Quinn pun berjalan mendekati Robin dan mengungkapkan perasaannya. Lalu mereka pun menikah dan empludan setiap hari sampai memiliki anak selusin. Tamat ending yang sangat apa kan menurut teman-teman semua. Halah. Lumayan ini panjang skripnya, meskipun ya tapi mendurudut membacanya. Emang sih kalau film drama survival klasik zaman dulu itu
Filmnya emang top-top banget, mulai dari Castaway, Robinson, Cruise, itu apalagi Hakon Hakanson. Saya menemukan film-film klasik dulu emang ceritanya sungguh menserukan sekali, tidak pernah gagal untuk ditonton. Kalau film survival zaman sekarang ya rencananya pasti seperti itu. Dan dari segi aktornya juga, wah, emang lebih top yang klasik dibandingkan yang sekarang. Mungkin dari sekarang kebanyakannya film drama ataupun jarang-jarang inspiratif juga. Paling juga action yang gak karuan, tidak paraluguh dengan rating IMDb yang sangat rendah itu. Oke lah, akhiri saja. Saya Boy pamit dari ruang dengan Anda. Sampai berjumpa kembali di video selanjutnya.